Kembali lagi dengan saya Ita Jenda. Kali ini saya ingin membagikan pelajaran dari firman Tuhan yang saya baca di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Di situ judulnya Air Sumber Hidup. Di ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saya terfokus pada aliran-aliran air hidup. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan itu yang dimaksud oleh Yesus adalah Roh Kudus. Jadi kita semua sudah tahu dan kita percaya bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, di dalam aliran-aliran air hidup itu satu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa kita harus percaya kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena di dalam aliran-aliran air hidup itu kita memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus. Yesus juga mau supaya kita anak-anaknya itu juga bisa merasakan manifestasi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan dikatakan kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ini Yesus menyampaikannya kepada kita. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi. Sampai saat ini kita bisa merasakan matahari yang bersinar, ada bulan, ada bintang, semuanya itu masih tetap dalam kendali Tuhan yang kita sembah. Kalau itu tidak dalam kontrolnya Tuhan, itu sudah terjadi benturan-benturan, sudah terjadi planet sini, planet sana beradu, itu sudah kacau semuanya. Tapi kita bisa hidup dengan nyaman dan aman, bisa menikmati sinar matahari setiap hari. Itu karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu masih tetap mengendalikan semua yang diciptakannya. Nah, di sini dia menyampaikan kepadanya, kalau kamu percaya kepadaku, dari dalam hatimu, katanya, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, itu yang dimaksudnya adalah Roh Kudus. Nah, kita masuk ke dalam, saya baca di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Di situ judulnya angin ribut diredakan. Nah, ketika saya membaca firman ini, cerita ini, di situ dikatakan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam satu perahu dan mereka ada di tengah danau. Pada saat itu dikatakan Yesus tidur. Pada saat Yesus tidur, terjadilah katanya angin ribut, mengamuklah angin ribut di danau itu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, itu dengan mata mereka sendiri mereka menyaksikan. Nah, sekarang di tengah-tengah danau ada katanya mengamuklah angin, katanya angin ribut itu datang sehingga membuat gelombang yang besar. Kita bisa bayangkan di tengah laut yang luas itu ada perahu. Perahu itu terombang-ambing. Mungkin kalau kapal yang besar dia tidak begitu terasa mungkin. Tapi ini perahu. Perahu itu, dan katanya Yesus tertidur dan murid-murid Yesus sangat ketakutan. Dan mereka membangunkan Yesus. Dan apa yang terjadi, apa responnya Yesus, itu kita baca di ayat yang ke-26 di Matius 8 tadi. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah, murid-murid Yesus itu yang selalu bersama Yesus dan menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, itu katanya kurang percaya. Sehingga apa? Sehingga waktu datang angin yang besar, gelombang yang besar, mereka dalam keadaan bahaya, katanya mereka ketakutan. Dan respon Yesus katanya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dan dia menghardik angin itu dan tenanglah danau itu. Luar biasa.
Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang berkuasa itu melebihi kekuatan yang ada dalam amukan angin tadi. Itu katanya kuasa itu menaklukkan angin ribut dan tenanglah danau itu. Jadi di sini waktu saya baca lagi dalam Yohanes tadi, kalau kamu percaya katanya, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu kurang percaya. Jadi kalau kita kurang percaya, kata Yesus, itu roh itu, kuasa itu tidak bisa bermanifestasi. Syaratnya ada harus percaya. Supaya apa? Supaya aliran-aliran air hidup yang ada di dalam kita itu bisa bermanifestasi. Karena apa? Karena Yesus juga mau supaya semua orang yang percaya kepadanya bisa merasakan manifestasi roh yang ada di dalam kita. Karena roh itu sama dengan apa yang ada yang dimiliki oleh Yesus. Nah, saya masuk ke dalam pembacaan lagi di 1 Tawarikh. 1 Tawarikh 14. Di situ judulnya Daud memukul kalah orang Filistin. Nah, ini dia, Daud memukul kalah orang Filistin. Di ayat yang ke-10, jadi waktu orang Filistin datang menyerbu Daud, itu Daud datang kepada Allah. Dia bilang, di dalam ayat yang 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Itu waktu Daud bertanya, Allah menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Itu responnya Daud. Dia tidak ada lagi rasa kurang percaya. Dia nggak bilang, aduh itu Tuhan, orang Filistin tuh orang yang kuat. Oh, mereka banyak, mereka itu menyerbu, bukan 1 orang 2 orang. Dia nggak bertanya, tapi dia langsung pegang firman Tuhan. Dia ingat Tuhan bilang, maju, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan apa yang terjadi? Daud lakukan itu, dia maju. Dan apa di ayat yang selanjutnya? Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Jadi kalau saya baca di cerita ini, Daud juga heran kenapa dia bisa menang. Karena dengan kekuatannya nggak mungkin dia bisa melawan orang Filistin. Tapi dia mengatakan bahwa dengan perantaraanku, Allah yang kusembah itu katanya menerobos musuhku seperti air menerobos. Luar biasa, itu pasukan orang Filistin datang menyerbu, itu Tuhan, kekuatan Tuhan katanya itu menerobos kekuatan serbuan dari orang Filistin itu. Jadi kepercayaan Daud kepada firman yang dia pegang bahwa Allah menyerahkan bangsa Filistin kepadanya itu dia percaya. Bukan kurang percaya, tapi dia percaya 100%. Begitu dia percaya, itu roh Tuhan bermanifestasi dan Daud menggambarkannya. Itu kekuatannya katanya seperti air menerobos. Jadi begitu serbuan orang Filistin datang, kekuatan yang luar biasa yang dikatakannya, Tuhan memakai aku sebagai perantaraannya seperti air menerobos. Dan apa yang terjadi? Daud menang dalam peperangan, dalam penyerangannya kepada orang Filistin. Padahal tadinya orang Filistin datang menyerbunya. Dan Daud bertanya kepada Allahnya dan Allah berkata, maju, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Itu dipegang langsung pada dia. Sama dengan ayat yang tadi saya bacakan di Yohanes tadi. Kalau kamu percaya, Yesus berkata, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu akan bermanifestasi di dalam kita menghadapi masalah-masalah kita. Jadi ombak yang besar itu, angin yang kencang itu semuanya itu ditaklukkan
oleh apa? Manifestasi dari aliran-aliran air yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Kamu bagaimana? Kamu harus percaya. Kalau kamu kurang percaya, amukan itu, masalah yang ada di depan itu akan mengalahkan kamu. Tapi kalau kamu percaya, katanya, kita lihat Daud. Itu katanya kekuatannya itu seperti air menerobos. Nanti baca lagi di ayat yang tawari tadi. Di situ Daud mengatakan, dengan perantaraanku. Jadi Daud sadar banget kalau dia mengalahkan bangsa Filistin itu bukan dengan kekuatannya, tapi karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah sudah berkata, maju, aku akan memberikan kemenangan kepadamu, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Itu aja yang dia pegang. Nah, berbeda dengan tadi yang murid-murid Yesus. Dia sekalipun dia bersama-sama dengan Yesus setiap hari, tapi mereka katanya kurang percaya. Begitu ada angin ribut, itu tidak bisa bermanifestasi. Karena apa? Karena kurang percaya. Yang dibutuhkan adalah percaya. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes tadi, kalau kamu percaya, kenapa Tuhan mau seperti itu? Karena Tuhan mau, Dia sudah meletakkan rohnya yang ada di dalam kita, supaya roh itu juga bermanifestasi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya lewat perbuatan-perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang dibuat oleh Yesus kita juga bisa lakukan. Karena apa? Karena rohnya sama. Nah, itulah Tuhan mau kita percaya. Luar biasa firman ini. Saya sudah sering membaca firman ini, tapi kok kali ini kayaknya aliran-aliran air hidup. Bukankah di dalam saya ada Roh Kudus, tapi kok bisa tidak bermanifestasi? Itu karena apa? Karena saya kurang percaya. Sekalipun saya membacanya, itu hanya mengalir. Tapi dengan pelajaran kali ini, saya ingin belajar bagaimana saya supaya saya percaya 100%. Itu memang perlu latihan. Makanya lewat video ini saya mengajak kita semuanya supaya kita berlatih bagaimana supaya kita bisa percaya penuh dengan firman Tuhan ini. Karena ini adalah kekuatan kita yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Nah, saya tuh waktu kemarin beberapa seminggu yang lalu ya, kira-kira seminggu yang lalu, saya ada bertemu dengan teman dari kumpulan gereja. Nah, di situ kami makan malam. Nah, kira-kira jam 8. Jam 8 kita semua udah makan, enak nih. Ada satu nih, teman kami, kita ajak dia makan. Makanannya enak-enak. Tapi dia nggak mau. Dia bilang, oh enggak, katanya saya nggak makan, katanya. Loh, kenapa Pak? Iya, saya puasa. Saya nanti makannya jam 12 malam. Nah, saya bilang kok jam 12 malam? Iya, saya sebelum tidur saya makan. Besok lagi katanya setelah 12 jam saya baru makan lagi. Nah, setahu saya ini kalau makan malam itu katanya itu nggak bagus. Bagusnya itu katanya sebelum jam 7 malam atau kalau bisa jam 6 lah terakhir makan. Lah ini Bapak jam 12 malam baru makan. Tapi dia bisa olahraga, itu bisa berenang, bisa ya aktivitasnya itu aktif gitu ya. Kuat dia. Padahal makannya yang modelnya setelah 12 jam baru makan lagi. Karena apa? Dia katanya mengikuti satu program diet. Kenapa dia bisa merasa sehat seperti itu? Karena dia percaya bahwa ada satu teori program diet. Kalau dilakukan hal seperti ini, kamu akan sehat. Dan terbukti dalam kehidupannya. Itu katanya dia udah jalani bertahun-tahun, sudah lama. Dan saya bisa berenang Bu, katanya saya bolak-balik kuat katanya. Padahal saya makan tuh jam 12, nanti 12 jam lagi saya baru makan. Dan itu dia lakukan kenapa? Karena dia percaya. Dan saya nggak percaya. Maka saya nggak bisa membuktikannya. Nah, dia percaya dan dia bisa buktikan. Dan itu dia sudah jalani bertahun-tahun. Dan dia sehat, aktif, semangat. Setiap kali kita ketemu, dia selalu semangat. Karena apa? Dia percaya dengan program diet itu. Demikian juga dengan
firman Tuhan kali ini. Yesus berkata, kalau kamu percaya. Jadi Tuhan mengajak kita supaya kita percaya, supaya kita mengalami manifestasi roh Tuhan yang ada di dalam kita. Supaya apa? Supaya lewat perbuatan-perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.